mau ibadah. Seperti biasa, ritual kita sebelum ibadah. Persiapan ibadah, cek. Pakaiannya udah rapi, cek. Handphonenya udah mati, cek. Alkitabnya udah dipersiapkan, cek. Nah, persiapan kita udah selesai. Sekarang kita mau mulai ibadahnya. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Miss sekolah minggu di ibadah kali ini. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan lagu pujian penyembahan buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Kita nyanyikan bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita siapkan hati. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih terus yang baik. Tuhan boleh bangunkan kami di pagi yang cerah, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami di rumah kami masing-masing, dalam kami mengikuti ibadah kami, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami nyanyikan dan akan mendengarkan firman Tuhan juga. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang semuanya bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan dari lagu 5 roti dan 2 ikan. Semuanya bertepuk tangan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi kita nyanyikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati.
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, kita masih mau memuji Tuhan dari lagu Alive Alive. Semuanya bernyanyi dan bertepuk tangan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oke, anak-anak sekolah minggu, sekarang semuanya boleh duduk kembali karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan dari lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semuanya tepuk tangan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia paling aku cinta. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia paling aku cinta. Hebatlah, kita nyanyikan sekali lagi. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku.
Dia paling aku cinta. Anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Mari semua kita sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 8 sampai dengan 11. Mari semua anak-anak sekolah minggu dibuka Alkitabnya. Mari kita membaca firman Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan Miss Bella membacakannya. Miss akan membacakannya ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, Miss Bella akan menceritakannya kepada anak-anak sekolah minggu semuanya. Nah, jadi firman Tuhan tadi menceritakan pada saat Tuhan Yesus mau pergi ke suatu tempat yang sepi. Tuhan Yesus mau pergi ke Danau Tiberias. Namun pada saat itu ada banyak sekali orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka mengikuti Tuhan Yesus ke tempat Tuhan Yesus tuju. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah sampai di tempat itu, ternyata sudah banyak sekali orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Begitu banyaknya orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan pergi ke atas gunung dan duduk bersama dengan murid-muridnya. Kemudian setelah beberapa saat, Tuhan Yesus melihat ke sekeliling tempat itu. Begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong datang untuk menjumpai dirinya. Setelah itu, Tuhan Yesus berkata kepada seorang muridnya yang bernama Filipus. Tuhan Yesus bilang kepada Filipus, "Di mana ya kita bisa membeli roti supaya semua orang yang datang ini bisa makan?" Lalu Filipus menjawab Tuhan Yesus. Filipus bilang, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini." Nah, pada saat itu datanglah seorang murid Yesus bernama Andreas. Andreas berkata kepada Tuhan bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi Andreas ragu. Dia bilang sama Tuhan, "Bagaimana makanan ini yang sedikit ini bisa memenuhi kebutuhan, bisa memberi makan orang sebanyak ini?" Lalu Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya untuk menyuruh semua orang yang ada di situ, yang ada di sekeliling situ untuk duduk. Setelah semua orang yang ada di situ duduk, Tuhan Yesus mengambil roti yang diberikan anak tadi. Tuhan Yesus mengambilnya, lalu mengucapkan syukur dan
Kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang yang duduk di situ. Begitu juga dengan ikan tadi. Tuhan Yesus mengambil ikan yang diberikan anak tadi, kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberikannya, membagi-bagikannya kepada semua orang yang ada di situ. Lalu murid-murid tersebut membagi-bagikannya kepada semua orang di situ. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki di situ. Nah, setelah semuanya makan, mereka kenyang. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan semua potongan-potongan makanan yang berlebih agar tidak terbuang sisanya. Kemudian murid-murid itu mengumpulkan semua makanan yang berlebih dan akhirnya mengumpulkan 12 bakul makanan yang berlebih. Nah, dari cerita firman Tuhan tadi, cerita firman Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada 3 poin penting yang Miss mau jelaskan. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus menggerakkan hati seorang anak untuk memberi makanannya. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua itu adalah seorang anak. Ada seorang anak yang dia memberikan semua apa yang ada padanya. Dia memberikannya kepada Tuhan Yesus, yaitu makanan 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak Miss, kalau tadi seorang anak mau memberikan apa yang ada padanya, bagaimana dengan kita? Sekarang ini seringkali kita merasa sulit untuk memberi, sulit untuk berbagi hal atau apapun yang kita punya kepada orang lain. Anak-anak sekolah minggu kadang gak mau berbagi, gak mau memberikan apa yang dia punya kepada teman yang lain atau kepada orang lebih membutuhkan, atau bahkan orang dewasa pun saat sekarang ini sangat sulit, sangat susah, bahkan ragu untuk memberikan sesuatu atau berbagi sesuatu kepada orang lain. Nah, poin yang ketiga adalah mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mukjizat yang sangat luar biasa, mukjizat yang sangat terkenal, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan malah tersisa 12 bakul. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat dengan pemberian seorang anak tadi. Seorang anak tadi memberi makanannya, dan Tuhan Yesus membuat mukjizat untuk orang banyak dengan apa yang diberikan anak tersebut. Siapa di sini yang mau mukjizat terjadi di dalam hidupnya? Ada yang mau? Miss Bella pasti mau dong. Dan Miss Bella percaya semua kita ingin mukjizat terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi bagaimana caranya ya supaya mukjizat bisa terjadi dalam hidup kita? Nah, caranya adalah dengan memberi. Kita bisa dengan berbagi. Seperti seorang anak tadi yang mau memberi apa yang dia punya, kita pun juga bisa memberikan, berbagi apa yang kita punya untuk orang lain. Kita bisa memberi dengan hal-hal yang kecil. Kita bisa memberi melalui talenta kita. Kita bisa berbagi dengan suara kita atau dengan bermain musik. Apalagi ya kira-kira? Iya, bisa dengan barang yang kita punya. Kita punya barang di rumah, kita punya pakaian, kita punya mainan atau apapun bisa kita
berbagi untuk orang lain, bisa kita berikan untuk orang lain. Bisa dengan uang kita juga bisa. Kemudian dengan tenaga kita pun juga bisa kita berikan untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, walaupun kita anak-anak sekolah minggu, masih kecil atau remaja, kita juga bisa seperti anak kecil tadi yang mau memberi apa yang dia punya kepada orang lain. Jadi anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami, marilah kita melaksanakannya. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari semua kita berdoa, semua sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, mengingatkan kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang mau berbagi, yang memberi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau membuka persembahan sambil kita naikkan lagu Ku Bawa Kepadamu. Bersama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Oke anak-anak sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita mau berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, ibadah kita udah selesai. Tapi, misalnya akan menampilkan hasil kreativitas anak-anak sekolah minggu. Kreativitas yang pertama ada dari anak-anak kelas kecil. Check it out! Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman. Nah, ini ada ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Kita lihat sama-sama ya. Efesus 5 ayat 19b. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyertai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Kali ini ada persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Check it out. Bila aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila aku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenangmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenangmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nah, keren kan aktivitas anak sekolah minggu? Ada yang kelas kecil, ada yang ayat hafalan, terus ada persembahan pujian juga. Keren-keren anak sekolah minggu. Nah, sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Bye-bye, God bless you.